Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmas Julandari dan di sini aku bakalan bahas topik yang menarik, yaitu perbandingan antara WiFi 5 dan WiFi 6. Nah, sekarang hampir semua tempat umum kayak bandara, kampus, kafe, sampai ruang tunggu memakai WiFi. Namun, semakin banyak pengguna yang menggunakan WiFi tersebut, maka semakin sering juga kita mendengar keluhan seperti, "Duh, WiFi-nya lemot banget sih." Nah, masalah kayak gini sering terjadi karena standar WiFi lama. Nah, sebagai solusi, WiFi 6 hadir karena WiFi 6 itu dirancang khusus untuk lingkungan yang padat dan bisa mengatur banyak user sekaligus dalam satu waktu dan tanpa membuat jaringan tersebut nge-lag. Jadi di presentasi ini aku bakalan bahas apa sih perbedaan antara WiFi 5 dan WiFi 6 dan apa sih yang membuat WiFi 6 itu lebih unggul. Jadi di slide ini aku bakal jelasin perbedaan antara WiFi 5 dan WiFi 6. WiFi 5 itu rilis sekitar tahun 2013 dan menggunakan frekuensi 5 GHz saja. Artinya WiFi 5 ini memiliki kecepatan yang oke, namun jangkauannya terbatas. Jadi sinyal akan cepat hilang ketika banyak halangan ataupun jarak tempuhnya jauh. Sementara itu WiFi 6 hadir dengan dua frekuensi sekaligus, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi bukan cuma cepat tapi juga lebih kuat menembus halangan dan lebih stabil di area luas seperti bandara, kampus, stadion, dan lain-lain. Terus dari sisi modulasi juga WiFi 5 menggunakan 256 km, sedangkan WiFi 6 menggunakan 1024 km. Dan yang paling penting, WiFi 6 punya teknologi baru yang bernama OFDMA dan MU-MIO versi upgrade. Dengan Optima atau OFDMA, satu kanal bisa dibagi menjadi banyak sub kanal untuk banyak pengguna sekaligus. Jadi nggak perlu rebutan jalur kayak di WiFi 5. Sementara MU-MIMO versi WiFi 6 bisa jalan dua arah, yaitu uplink dan downlink. Artinya data bisa dikirim dan diterima secara bersamaan, bukan secara bergantian. Intinya, kalau WiFi 5 itu masih kayak jalur yang satu arah, WiFi 6 itu udah kayak jalan tol multi lajur dengan sistem cerdas yang semua kendaraan atau perangkat bisa berjalan secara bersamaan tanpa terkendala. Nah, setelah tahu perbedaan dasarnya, di slide ini aku bakal nunjukin gimana frekuensi kerja, level kanal, dan tipe akses data di kedua standar ini. Oke, yang pertama dari frekuensi kerja. Kayak yang tadi aku singgung, WiFi 5 itu cuma main di frekuensi 5 GHz, sedangkan WiFi 6 bisa main di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz sekaligus. Nah, keunggulannya di sini frekuensi 2,4 GHz itu jangkauannya lebih luas dan bisa menembus tembok lebih baik, sedangkan WiFi 5 punya kecepatan yang lebih tinggi tapi jangkauannya lebih pendek. Jadi WiFi 6 tuh fleksibel dan dia bisa otomatis milih jalur terbaik tergantung kondisi lingkungan agar sinyal tersebut tetap stabil walaupun banyak pengguna. Kalau untuk bandwidth, WiFi 5 maksimal 80 MHz, sedangkan WiFi 6 bisa sampai 160 MHz. Simpelnya kayak lebar jalan, makin lebar jalannya, makin banyak kendaraan atau data yang bisa lewat bareng. Jadi traffic datanya lancar dan lebih cepat. Terakhir, soal akses tipe, dua-duanya sama-sama pakai teknologi dasar OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing.
Tapi Wi-Fi 6 lebih canggih karena udah upgrade ke OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiband Access. Kalau di Wi-Fi 5 itu cuma satu jalur, cuma bisa dipakai satu orang per waktu. Tapi Wi-Fi 6 bisa bagi-bagi satu jalur buat beberapa pengguna sekaligus. Jadi semua mendapatkan akses tanpa harus menunggu giliran. Makanya di tempat kayak bandara, kafe, atau aula kampus, Wi-Fi 6 bisa ngatur lalu lintas data jauh lebih efisien. Intinya dari sisi frekuensi, bandwidth, dan tipe akses, Wi-Fi 6 lebih baik daripada Wi-Fi 5. Nah, di slide ini aku akan menjelasin fitur-fitur canggih yang membuat Wi-Fi 6 ini berbeda dari generasi sebelumnya. Yang pertama ada Target Walk Time atau disingkat TWT. Jadi fitur ini bikin perangkat kayak IoT sensor, kamera TV, atau perangkat pintar bisa ngatur kapan aja dia bangun dan kapan dia tidur buat mengirim data. Dampaknya energi jadi lebih hemat, baterai perangkat bisa tahan lebih lama, dan jaringan nggak sibuk nangani sinyal yang nggak perlu. Sinyalnya coba itu kayak alarm pintar yang bikin perangkat dan jaringan kerja lebih efisien. Jadi dia tahu kapan waktunya bangun dan kapan dia waktunya harus sleep. Terus yang kedua ada BES Coloring. Nah, fitur ini bantu ngurangin interferensi antar akses point. Jadi di area padat kayak bandara sering banget banyak akses point yang frekuensinya tumbang tinggi. Dengan BES Coloring, setiap HP dikasih semacam warna unik biar sinyalnya bisa bedain antara sinyal tetangga. Hasilnya jaringan jadi lebih stabil dan nggak saling mengganggu. Terakhir ada beamforming engagement. Kalau di Wi-Fi 5 udah bisa beamforming, di Wi-Fi 6 fitur ini ditingkatin jadi lebih presisi. Artinya sinyal dari access point bisa diarahin langsung ke perangkat pengguna, bukan menyebar ke segala arah. Efeknya sinyalnya jadi lebih kuat, jangkauan lebih jauh, dan koneksi lebih konsisten. Cocok banget buat area luas kayak aula atau ruang tunggu bandara. Jadi kalau disimpulkan tiga fitur ini, TWT, BES Coloring, dan beamforming bisa bikin Wi-Fi 5 bukan cuma cepat tapi juga pintar, efisien, dan hemat energi. Ini yang membuat Wi-Fi 6 jauh lebih siap menghadapi dunia yang penuh perangkat terkoneksi seperti saat ini. Nah, sekarang aku mau bahas studi kasus, yaitu penerapan kenapa Wi-Fi 6 itu lebih cocok buat lingkungan yang padat kayak bandara. Jadi Wi-Fi 6 ini memang didesain khusus untuk kondisi di mana banyak pengguna aktif dalam satu area kecil. Kalau di Wi-Fi lama, sering terjadi sinyal rebutan, kecepatannya drop, dan latensinya juga naik. Tapi di Wi-Fi 6 semua itu bisa diminimalisir karena sistemnya lebih pintar dalam mengatur lalu lintas data. Dengan fitur kayak OFDMA dan juga MUNIO 2 arah, Wi-Fi 6 bisa melayani beberapa pengguna sekaligus dalam satu waktu. Jadi bukan lagi satu perangkat per giliran, tetapi bersama-sama dan terorganisir juga efisien. Hasilnya apa? Dari Wi-Fi 6 ini throughputnya meningkat sampai 4 kali lipat, latensinya juga jadi lebih rendah, dan gangguan antar akses point bisa dikontrol dengan baik. Ibaratnya kalau Wi-Fi 5 itu kayak jalan tol biasa, sedangkan Wi-Fi 6 itu kayak jalan tol cerdas dengan sistem manajemen lalu lintas otomatis. Jadi semua kendaraan atau perangkat bisa berjalan lancar secara bersamaan dan tanpa macet. Selain performa yang meningkat, Wi-Fi 6 juga bisa disebut future proof, artinya siap buat kebutuhan jaringan di masa depan. Di slide ini aku menampilkan perbandingan secara teknis dan
dari apa yang sudah kita bahas tadi. Di sini ada frekuensi kerja, WiFi 5 dan WiFi 6, akses data, kemudian versi NIMO, dan modulasi datanya. Kalau dijelaskan secara simpel, ya seperti tadi lah. Nah, di slide ini aku mau memberikan analogi sederhana mengenai perbandingan antara WiFi 5 dan WiFi 6. Kalau kita ibaratkan WiFi 5 dan WiFi 6 itu seperti dua jalan raya, dimana WiFi 5 jalannya cuma bisa dilewati oleh satu jenis kendaraan per waktu. Jadi semua mobil, motor, dan truk harus bergiliran untuk lewat. Sedangkan WiFi 6 jalannya sudah kayak jalan tol pintar, bisa membagi jalur sesuai jenis kendaraan tersebut dan kecepatannya. Nah, sistem pembagian jalur inilah yang di dunia jaringan disebut dengan OFDMA. Dengan OFDMA, akses point bisa membagi kanal menjadi sub kanal kecil yang bisa digunakan oleh setiap pengguna. Jadi meskipun banyak perangkat aktif barang seperti laptop, HP, kamera, IT, semuanya bisa lewat secara paralel tanpa tabrakan data. Selain itu, WiFi 6 juga punya sistem manajemen lalu lintas yang pintar. Jadi dia akan memprioritaskan data yang lebih penting terlebih dahulu. Misalkan panggilan video atau data sensor, biar nggak terganggu sama aktivitas yang lebih ringan seperti browsing. Intinya WiFi 6 bukan lalu lintas, intinya WiFi 6 bikin lalu lintas data jadi super lancar, efisien, dan stabil, bahkan di lingkungan super padat. Kalau diibaratkan seperti yang saya bilang tadi, WiFi 6 itu kayak jalan tol pintar dengan AI traffic control yang bisa mengatur ribuan kendaraan tanpa macet dan tanpa nabrak. Dan nyata dari WiFi 6 ini, pengguna bisa dapat koneksi lebih cepat, lebih responsif, dan gak terus walaupun banyak banget perangkat yang aktif bersamaan. Oke, segitu dulu presentasi dari aku. Dari pembahasan yang tadi kita bisa menyimpulkan kalau WiFi 6 itu bukan cuma versi cepat dari WiFi 5, tetapi juga versi yang lebih efisien, lebih stabil, dan lebih siap menghadapi era konektivitas super padat dengan fitur-fitur seperti OFDMA, MIMO, yang bisa uplink dan downlink, CWC, dan BSS Color. WiFi 6 juga mampu mengatur lalu lintas data dengan cara yang jauh lebih pintar dan cocok buat tempat kayak bandara, kampus, atau ruang publik yang pengunjungnya ribuan. Intinya WiFi 6 hadir bukan cuma kecepatan. Intinya WiFi 6 hadir bukan cuma buat kecepatan, tetapi pengalaman koneksi yang lebih smooth, lebih hemat energi, dan lebih adaptif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.